Minggu dini hari tepatnya pukul 00:30, Polda Metro Jaya mengumumkan tersangka Rizik Syihab resmi ditahan di rutan Polda Metro Jaya. Sebelumnya Rizik Syihab diperiksa selama 10 jam lewat 30 menit dan ditanyakan 84 pertanyaan. Tersangka Rizik Syihab resmi ditahan oleh Polda Metro Jaya setelah menjalani pemeriksaan sejak pukul 11.30 sampai 22.00 pada Sabtu 12 Desember. Salam Kopi Joni. Belakangan ini, setiap saya posting kasus di Kopi Joni, banyak netizen menuduh saya seolah-olah saya mendukung capres tertentu. Padahal sebelumnya udah ratusan kasus saya posting. Saya sudah berkali-kali menyatakan saya tidak terikat kepada partai politik manapun. Saya netral. Kemudian ada lagi dari tadi malam banyak beredar postingan foto saya dengan Habib Rizik. Itu bukan saya yang posting. Memang benar tahun lalu atau 1,5 tahun lalu saya pernah secara kebetulan ketemu Habib Rizik di bandara Cengkareng karena anak buahnya banyak sarjana hukum murid saya. Jadi berfoto, tapi bukan berarti saya pengikut dia. Ya, jadi jangan selalu membuatkan gosip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Selamat datang Sob Dumai seputar opini dan berita dari dunia maya. Berikut saya akan tampilkan opini-opini maupun berita-berita terhangat dari dunia politik maupun dunia entertainment. Sebelum lanjut, bagi yang baru bergabung, alangkah baiknya klik tombol like, subscribe, dan tekan tombol lonceng agar Anda update mendapatkan opini maupun berita terhangat yang tengah beredar di masyarakat yang berhasil dihimpun dari berbagai media. Ikuti terus. Hotman Paris diteror pendukung Habib Rizik. Oke baik pemirsa, saya akan coba membawakan beberapa berita dari suara.com yang berjudul Hotman Paris diteror pendukung Habib Rizik. Pengacara kondang Hotman Paris mengaku diteror oleh pendukung Habib Rizik Syihab. Setiap hari ia selalu ditelepon dan mendapat pesan dari Instagram untuk menjadi pengacara pentolan FPI itu. Yang mendatangi saya bukan hanya mendatangi lagi, ratusan DM, telepon tiap hari, kata Hotman Paris ditemui di Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, hari Rabu tanggal 16 Desember 2020. Suami Agustin Marbun ini masih bingung kepada para pendukung Rizik. Terus ngotot memintanya membuat menjadi pengacara. Entah kenapa mereka serius setiap hari, saya nggak tahu, ungkapnya. Meski mendapatkan ribuan telepon dan pesan, Hotman Paris menegaskan dia tidak berniat untuk menjadi pengacara Habib Rizik. Tapi saya mengatakan saya tidak bisa karena terlalu sibuk, tegasnya. Sebelumnya, permintaan tolong pendukung Habib Rizik tersebut diungkap sendiri oleh Hotman Paris melalui akun Instagram pribadinya. Ini salah satu dari ratusan DM ke Hotman. Kenapa minta Hotman? Banyak pengacara top yang lebih hebat dari Hotman. Gimana saran para fans? Kata Hotman Paris pada Senin tanggal 14 Desember 2020. Dalam unggahannya itu, Hotman Paris membagikan sebuah foto tangkapan layar dari seorang warganet bernama Pocut Sarina alias @Sarina_Cut. Sarina menyapa Hotman Paris dan mengungkapkan keinginannya untuk memperoleh jasa pengacara papan atas itu. Isinya saya bacakan. Selamat pagi Pak Hotman Paris. Pak, kami membutuhkan jasamu untuk Habib Rizik. Berapa kami harus bayarnya jasamu, Pak? Please, I will do best for you, Pak. @Hotman Paris, kata Sarina. Oke pemirsa, saya sudah membacakan berita dari suara.com. Selanjutnya saya akan mencoba mengulas kembali seperti yang kami lansir dari jpnn.com. Di sini dijelaskan alasan mengapa Bang Hotman Paris enggan jadi pengacara Habib Rizik. Saya bacakan pemirsa. Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea mengungkap alasannya menolak untuk menjadi pengacara Habib Rizik Syihab. Hotman Paris merasa banyak pengacara yang dekat dan mampu membela Habib Rizik dalam kasus kerumunan di Petamburan.
Mereka akan membela Habib Rizik, bukan Hotman, kata Hotman Paris di kawasan Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, hari Rabu tanggal 16 Desember. Pengacara yang hobi mengoleksi mobil mewah itu mengaku ingin memberi kesempatan kepada pengacara lain untuk mendampingi Habib Rizik. Menurut Hotman Paris, banyak kenalan imam besar FPI itu yang berlatar belakang pengacara senior. Banyak pengacara senior yang dekat sama Habib Rizik, jadi saya kasih kesempatan kepada mereka, ujar Bang Hotman, sapanya. Pengacara senior yang dekat dengan Habib Rizik, jadi saya kasihlah kesempatan kepada mereka. Saya konsentrasi aja di perkara bisnis, perkara kebalitan. Banyak tokoh-tokoh yang dekat sama Habib Rizik itu yang juga pengacara. Tidak hanya itu, Hotman Paris mengatakan tidak bisa menjadi pengacara Habib Rizik karena kesibukannya. Dia tengah berkutat dengan banyak perkara bisnis kelas kakap di tengah pandemi virus COVID-19. Saya terlalu sibuk, tambah Hotman Paris. Berita selanjutnya, sebelum saya lanjutkan untuk membacakan beritanya, kembali saya ingatkan khusus untuk tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan 8 Januari 2021, Keputusan Menteri menerapkan kebijakan wajib rapid test antigen atau PCR yang dilakukan di 4 tempat, yaitu Jakarta, Bali, Bandung, dan daerah istimewa Yogyakarta. Oke, saya mulai bacakan beritanya. Dilansir dari kompas.com, bagaimana ketentuan rapid test antigen bagi pendatang di Jakarta, Bandung, Bali, dan DIY. Pemerintah menetapkan syarat baru terkait kewajiban penggunaan rapid test antigen kepada masyarakat yang melakukan perjalanan. Menurut keputusan Menteri yang didapatkan kompas.com, penerapan kebijakan wajib rapid test antigen atau PCR dilakukan di Jawa dan Bali selama periode Natal dan Tahun Baru, yaitu 18 Desember 2020 sampai dengan 8 Januari 2021. Keberangkatan dari Jawa dan Bali wajib PCR atau rapid test antigen. Khusus keberangkatan menuju Bali wajib PCR. Sementara itu, hasil rapid test antibody tidak lagi berlaku untuk dokumen perjalanan. Hal tersebut juga dibenarkan oleh Kepala Bagian Humas Pemda DIY, Ditya Nanario Aji, saat dihubungi kompas.com pada hari Kamis 17 Desember 2020. Hal itu disampaikan pada saat rapat Vidcon antara Kemenko Maritim dan Investasi dengan Gubernur se-Jawa Bali hari ini, kata dia. Kemudian, bagaimana ketentuan tes usap bagi pendatang untuk Jakarta, Bandung, Bali, dan daerah istimewa Yogyakarta? Saya akan mencoba untuk mengulas satu persatu bagaimana ketentuannya, khusus untuk yang pertama Jakarta. Diberitakan kompas.com, Kamis 17 Desember 2020, Pemprov DKI Jakarta telah mengeluarkan regulasi baru bagi masyarakat terkait libur panjang Natal dan Tahun Baru. Bagi warga yang hendak keluar masuk ke wilayah DKI, Jakarta wajib memiliki surat hasil pemeriksaan rapid test antigen. Menurut Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo, penerapan aturan tersebut mulai 18 Desember 2020. Jadi gini, untuk rapid test antigen itu kan menjadi kebijakan nasional. Artinya, bagi penumpang maskapai saat akan membeli tiket itu, diwajibkan calon penumpangnya melampirkan hasil tes, kata Syafrin di Balai Kota hari Rabu tanggal 16 Desember 2020. Sementara itu, Kasubag Kemitraan Media Humas Pemkot Bandung, Suhendro Drajat, menjelaskan, hingga Kamis 17 Desember 2020 belum ada ketentuan tes usap atau swab untuk masuk ke Kota Bandung. Sementara ini belum ada, sementara ini masih beracuan pada peraturan gubernur untuk tingkat Kota Bandung, katanya pada kompas.com hari Kamis 17 Desember 2020. Menurut aturan dari gubernur, tes diadakan acak atau random di 54 titik tempat wisata di 14 kabupaten atau kota, selain tempat wisata belum diatur. Pak Sekda sedang mengkaji untuk dirataskan besok. Maksudnya untuk tanggal 18 Desember 2020 sore akan ada hasil ratas untuk tingkat Kota Bandung, ujarnya. Diberitakan kompas.com, Kamis 17 Desember 2020, Gubernur Jawa Barat atau Jabar Ridwan Kamil tengah menyusun rencana untuk mewajibkan wisatawan yang hendak berlibur ke Jabar untuk rapid test antigen. Sedang ada wacana persiapan jika di libur panjang akan datang ke zona pariwisata seperti Kota Bandung, Bandung Barat. Pengendara itu wajib menyertakan bukti rapid test antigen, katanya di Gedung Sate Kota Bandung hari Senin kemarin.
Terkait hal itu, Kepala Dinas Pariwisata Jabar, Dedi Taufik, mengatakan bahwa koordinasi baru akan dilakukan pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020. Bisa saja nanti saya belum rapat koordinasi atau rakor untuk bahas kesepakatannya bagaimana, katanya. Baik, selanjutnya untuk wilayah Bali. Lain halnya dengan Bali, masyarakat yang hendak ke Bali diwajibkan untuk melakukan rapid test antigen atau tes PCR. Diberitakan Kompas.com 15 Desember 2020 merujuk pada Surat Edaran Gubernur Bali nomor 2021 tahun 2020 tentang pelaksanaan kegiatan masyarakat selama libur Hari Raya Natal dan menyambut Tahun Baru 2021 dalam tatanan kehidupan era baru di Provinsi Bali. Terdapat perbedaan antara masyarakat yang hendak masuk lewat jalur darat, laut, dan udara. Bagi pelaku perjalanan dalam negeri (PPDN) yang akan memasuki wilayah Bali melalui jalur udara, wajib menunjukkan hasil negatif COVID-19 berbasis tes PCR. Sementara itu, bagi mereka yang hendak melakukan perjalanan melalui jalur darat dan laut, harus menunjukkan hasil negatif rapid test antigen. Peraturan itu dimulai berlaku tanggal 18 Desember 2020 hingga 4 Januari 2021. Yang terakhir untuk wilayah Yogyakarta. Terpisah, Kepala Bagian Humas Pemda DIY Ditya Nanario Ajim mengatakan belum ada ketentuan tes usap untuk masuk daerah istimewa Yogyakarta. Untuk masuk Jogja belum ada persyaratan tersebut, hanya persyaratan sesuai dengan moda transportasi yang diberlakukan oleh masing-masing otoritas, PT KAI dan Angkasa Pura, ujarnya pada Kompas.com hari Kamis tanggal 17 Desember 2020. Sedangkan via jalan darat atau kendaraan pribadi belum ada kebijakan harus tes swab, katanya lagi. Ditya menjelaskan untuk masyarakat yang melakukan perjalanan ke Jawa dan Bali mengikuti kebijakan pusat, yakni rapid test antigen. Oke pemirsa, demikian tadi untuk 4 wilayah, bagaimana mereka memberikan kebijakan masing-masing terhadap keputusan daripada kementerian. Sama-sama kita doakan untuk pandemi yang melanda saat ini agar segera berakhir. Kita semua sehat selalu dan tetap dalam lindungan Tuhan. Terima kasih. Oke baik pemirsa, demikian tadi untuk berita-berita yang tengah beredar terkait dengan berita hangatnya Habib Rizik yang ditahan beberapa waktu yang lalu oleh pihak kepolisian Polda Metro Jaya. Ya, kembali saya ingatkan kepada para pemirsa untuk tetap menahan diri untuk keadaan ini. Jangan mau diadu domba maupun terpecah belah oleh sebuah keadaan maupun kondisi. Kita serahkan, kita hormati untuk proses hukum yang sedang berlangsung. Damai terus dan jayalah selalu NKRI. Oke baik, demikian ulasan dari Sob Dumai. Sampai bertemu di opini dan berita selanjutnya. Kembali saya ingatkan, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe video ini. Terima kasih sudah menonton. Salam NKRI. God bless you. Jangan lupa, kembali saya ingatkan, untuk tanggal 18. Loh, suara apa ini? Oh, iya belum dimatiin.